Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman petani porang dan salam sejahtera untuk para investor. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kami Peluang Usaha 911 menemani para investor yang akan berbudidaya di lahan yang kering, keras, dan bekas tanah urugan untuk mengawal keberhasilan penanaman porang pada lahan ini. Kunci kesuksesan penanaman baik di tanah apapun adalah pada saat olah lahannya. Pertama-tama, setelah tanah dibersihkan dari gulma dengan menggunakan herbisida, gemburkan tanah dengan traktor atau cangkul dan buat gulutan dengan ketinggian 50 cm. Ideal ketinggian untuk penanaman porang karena dengan tinggi gulutan ini dimaksudkan agar umbi porang bisa tumbuh dengan besar. Untuk nutrisi pada tanaman porang, teman-teman tidak usah khawatir. Setelah pembuatan gulutan selesai, kita benahi pH atau keasaman tanah dengan pH balance, pengatur pH tanah. Teman-teman juga bisa menggunakan produk lainnya seperti kapur dolomit atau pembenah tanah lainnya. Namun, di sini kami menggunakan pH balance yang lebih efisien karena selain dapat mengatur keasaman tanah, juga dapat membantu menyerap bahan organik yang berguna untuk tanaman dan tentunya lebih hemat waktu dan biaya. Setelah pH tanah sempurna dan proses penggemburan tanah sudah kita lakukan, kita sebarkan pupuk kompos di atas gulutan. Karena rencananya di sini kita tidak menggunakan plastik mulsa, maka penyebaran pupuk kompos disebar per pohon atau per baris. Dan tiap-tiap baris yang berisi pupuk kompos kita semprotkan insektisida karena ditakutkan untuk kedepannya ada serangan hama serangga atau uret di mana akan sangat merugikan sekali ketika 6 bulan penanaman ternyata sia-sia karena diserang hama uret atau serangga. Di sini kami menggunakan Insect Plus karena pemakaian Insect Plus cukup 1 kali di awal penanaman dan mampu menjaga selama musim tanam tanaman porang. Karena sifat Insect Plus yang tidak mudah hilang atau larut dan dapat menempel pada tanaman dan tanah dan akan menginfeksi serangga atau uret dan menyebar seperti virus untuk serangga lainnya. Tanaman di lahan ini menggunakan bibit katak isi 200 up dan direndam dengan cairan M18 Plus Grow. Kali ini kami tidak menggunakan cairan mikorrhiza karena menurut informasi yang kami dengar, di dalam M18 Plus Grow terdapat 18 bakteri baik yang dapat memacu hormon pertumbuhan dan menambah unsur hara pada tanah. Setelah perendaman, bibit katak kita tanam pada lahan dan diusahakan agar bibit katak tidak tersentuh langsung dengan pupuk kompos. Lapisi sedikit pupuk kompos dengan tanah, baru tanam bibit katak dengan kedalaman lebih kurang 5 cm dari atas permukaan tanah. Dan setelah tanaman tumbuh, dalam 1 bulan sekali harus disemprot dengan mikorrhiza pada batang dan akar tanaman dengan tujuan untuk menginfeksi akar agar lebih besar dan membuat tanaman ini rakus akan unsur hara. Di sini kami menggunakan mikorrhiza yang membengkakkan umbi karena di pasaran banyak sekali terdapat pupuk mikorrhiza
dengan tujuan yang berbeda-beda, seperti untuk menambah unsur hara, menggemburkan tanah, dan membengkakkan umbi. Dan untuk menjaga ketersediaan makanan karena tanaman porang sudah rakus akan unsur hara, maka tiap 2 minggu sekali kita semprotkan M18 plus grow secara merata pada lahan untuk menambah kesuburan dan unsur hara pada tanah. Demikianlah teman-teman, dan kesimpulannya, teman-teman tidak usah takut menanam porang pada kondisi lahan apapun, asal dalam pengolahan lahan dengan benar dan perawatan porang dengan baik, niscaya hasil yang akan didapatkan akan baik pula. Dan kami akan terus memberikan update informasi keadaan tanaman porang yang ditanam pada lahan ini dalam 3 atau 4 minggu ke depan. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Dan di sini sudah kami sediakan kontak person bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi dan sharing ilmu bersama. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Dan ingat teman-teman, ingin membuka usaha baru, buka channel Peluang Usaha 911. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.